Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aziza dengan NIM 18230050 dengan tugas akuntansi keuangan lanjutan 2. Dengan judul Tunjangan melonjak 70%, Transmart pastikan stok barang dan aman. Dampak COVID berimbas pada semua sektor terutama ekonomi, yang mengakibat lambatnya pertumbuhan ekonomi dan tidak hanya di Indonesia, negara lain yang juga merasakannya. Ditandai dengan memburuknya kondisi lingkungan eksternal dan melemahnya permintaan dalam negeri seiring dengan menurunnya sentimen bisnis dan konsumen. Terjadi bersamaan dengan menurunnya harga komoditas dan gejolak pasar keuangan. Akibat pandemi virus corona juga mengubah perilaku masyarakat di Indonesia dalam berbelanja. Menurut riset Nielsen mengatakan sejak diberlakukannya imbauan tinggal di rumah untuk mencegah penyebaran virus, sekitar 30% konsumen merencanakan untuk lebih seiring berlanja secara daring online dan sisanya memilih untuk belanja offline, namun tetap dengan sesuai protokol kesehatan. Nielsen juga mengungkapkan bahwa masyarakat Indonesia jadi lebih cenderung berbelanja di pasar modern seperti hipermarket atau supermarket dari konsumen. Pengertian transaksi persediaan antar perusahaan. Transaksi antar perusahaan terdapat berbagai macam, misalnya dalam transaksi jual beli persediaan obligasi dan transaksi atas aset tetap. Transaksi persediaan barang dagang timbul karena unit pembelian lebih besar daripada unit yang dijual. Laporan keuangan konsolidasi persediaan terjadi dalam dua laporan, yaitu laporan laba rugi sebagai biaya atau kontrak biaya atau pendapatan, dan laporan neraca sebagai harta. Menurut PSAK nomor 4, laporan konsolidasi seharusnya tidak memasukkan keuntungan atau kerugian dari transaksi antar perusahaan dalam grup. Karenanya setiap laba atau rugi antar perusahaan di dalam grup harusnya dieliminasi. Konsep yang biasanya diterapkan untuk tujuan ini adalah laba atau rugi kotor, bruto. PSAK nomor 4 juga menekankan bahwa jumlah laba antar perusahaan yang dieliminasi tidak dipengaruhi oleh keberadaan minoritas dan harus dieliminasi semuanya. Pencatatan bentuk transfer persediaan perusahaan. Pertama, transfer biaya perolehan, membuat satu ayat jurnal untuk menghasilkan keuntungan dan kerugian untuk menghilangkan harga pokok dan pendapatan penjualan yang dicatat oleh penjual antar perusahaan sehingga menghindari pencatatan yang lebih tinggi dari jumlah normal. 2. Transfer dengan keuntungan dengan kerugian. Pendapatan diakui saat pendapatan diperoleh harus berasal dari pihak luar selain perusahaan itu sendiri. Pendapatan tidak akan diakui jika pendapatan tidak peroleh dari pihak luar. Eliminasi kertas kerja mempunyai tujuan, yaitu pertama, menghilangkan pendapatan dari harga pokok, penjualan dan dari penjualan. Kedua, eliminasi neraca atas keuntungan dan kerugian dari penjualan yang direalisasikan oleh pihak luar. Pembahasan profil perusahaan PT Carrefour Indonesia. Carrefour ialah sebuah kelompok supermarket internasional berkantor pusat di Perancis. Carrefour adalah kelompok retail kedua terbesar setelah Walmart. Gerai Carrefour pertama dibuka pada tanggal 3 Juni pada tahun 1957 di Annecy di dekat sebuah persimpangan Carrefour dalam bahasa Perancis. Kelompok ini didirikan oleh Marcel Vermeer dan Louis Dufresne. Hingga kini, gerai pertama kini adalah gerai Carrefour terkecil di dunia. Saat ini Carrefour mengoperasikan 4 format toko utama, yaitu hipermarket, supermarket, toko diskon, dan kenyamanan. Perusahaan baik yang dioperasikan atau waralaba. Carrefour saat ini beroperasi di 3 pasar utama, yaitu Eropa, Amerika Latin, dan Asia. Dengan hadir di 29 negara, lebih dari 50% omset Carrefour berasal dari luar Perancis. Ringkasan dari permasalahan. Pada awal Maret 2020, pemerintah resmi mengumumkan virus corona telah masuk ke Indonesia setelah 2 warga negara Indonesia, WNI
positif terjangkit corona yang menyebabkan masyarakat panik dan melakukan aksi borong sembako atau panik buying untuk memenuhi kebutuhan sebelum dikeluarkan pemerintah lockdown atau ditetapkan di rumah. Banyaknya pengunjung setiap hari membuat stok Transmart Carrefour sempat terjadi kekosongan pada beberapa panjangan toko. Akan tetapi bukan berarti terjadi kehabisan barang, hanya saja belum ditambahkan stok yang berada di dalam gudang. Vice President Corporate Communication Transmart Carrefour Satria Hamid menghimbaukan masyarakat untuk bijak dalam berbelanja dan membeli barang-barang yang paling dibutuhkan terlebih dahulu. Adapun barang yang paling banyak diburu pembeli terdiri dari produk-produk sembako seperti beras, mie instan, tisu, dan perlengkapan primer lainnya. Penyebab dari permasalahan ini, pemerintah mengumumkan 2 pasien pertama di Indonesia yang dinyatakan positif COVID pada 2 Maret 2020 dan bertambah menjadi 19 orang menurut data Johns Hopkins JSSE jumlah orang yang terinfeksi. Di banyak di berada Cina, pusat penyebaran virus dengan pada era keterbukaan informasi saat ini, berita tersebut membuat sebagian masyarakat panik karena belum ada obat COVID. Solusi terhadap dari permasalahan ini untuk membantu pencegahan COVID ini untuk menyikapi situasi tersebut, Transmart Carrefour memudahkan pelanggan dalam mendapatkan kebutuhan harian dengan menikmati layanan pesan antara Transmart Home Delivery THD yang diresmikan pada tanggal 2 April 2020. Transmart Home Delivery ini bisa diakseskan pelanggan melalui website transretail.co.id atau scan QR kode yang terdapat pada seluruh sosial media resmi Transmart Carrefour. Melalui layanan tersebut, pihak Transmart dapat mengantarkan ribuan produk yang tersedia. Dari kesimpulan ini, Carrefour ialah membuat sebuah kelompok supermarket internasional berkantor pusat di Perancis. Carrefour adalah kelompok retail kedua terbesar setelah Walmart. Gerai Carrefour pertama dibuka pada tanggal 3 Juni pada tahun 1957 di Annecy, di dekat sebuah persimpangan Carrefour dalam bahasa Prancis. Kelompok didirikan oleh Marcel Fournier dan Louis Defray. Hingga kini gerai pertama ini adalah gerai Carrefour terkecil di dunia. Baiklah, sampai di situ pembahasan dari artikel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.